pun kalau lengkap menduga siap. Kan siap kumbayang. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dayah Online Aceh News. Manusia tidak bisa menentukan kapan dia akan mati dan dengan sebab apa dia akan mati. Yang pasti ketika ajal telah tiba, kita semua akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah telah menciptakan sebabnya. Namun pada kesempatan kali ini, sahabat Dayah Online Aceh News akan mengisahkan tentang tragisnya meninggal salah seorang ulama Aceh, Tengku Bantakiah. Tengku Bantakiah salah seorang ulama karismatik Aceh yang tinggal di Kecamatan Butung Atuh, Kabupaten Nagan Raya. 24 tahun yang lalu telah terjadi satu peristiwa tragedi berdarah yang sungguh sangat mengerikan sekali, yaitu peristiwa Butung Atuh atau yang dikenal dengan tragedi pembantaian Tengku Bantakiah dalam operasi militer di Aceh. Peristiwa berdarah itu pun terjadi ketika tuduhan-tuduhan tidak berdasar terhadap Tengku Bantakiah. Tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada Tengku Bantakiah itu antara lain persepsi yang berkembang bahwa Tengku Bantakiah pernah mengeluarkan fatwa hana payah sembahyang dalam bahasa Aceh. Sehingga menurut cerita salah seorang daripada keluarga Tengku Bantakiah, akibat tuduhan itu Tengku Bantakiah sempat dipanggil oleh MUI Aceh untuk meminta klarifikasi tentang pernyataan hana payah sembahyang. Di hadapan Majelis Ulama Aceh atau MUI pada waktu itu, Tengku Bantakiah mengklarifikasi pernyataan itu. Ketika MUI bertanya pada Tengku Bantakiah, apakah Tengku Bantakiah pernah mengeluarkan pernyataan hana payah sembahyang? Dan Tengku Bantakiah menjawab dalam bahasa Aceh, betul. Lun pernah lun pegah hana payah sembahyang. Pakai lun pegah laganyan supaya orang mangan item jabut. Karena ketika orang ka item jabut, maka sembahyangnya hana payah. Hana payah maksud di sini nak mudah. Ketika orang kana ilmu lam dada, maka untuk melaksanakan sembahyangnya ka mudah. Begitulah pernyataan Tengku Bantakiah. Atau lebih kurang kalau diartikan dalam bahasa Indonesia seperti ini. Iya, saya pernah mengatakan kepada umat bahwa tidak sukar untuk melaksanakan sembahyang dengan ketentuan bahwa kita harus mempunyai ilmu pengetahuan agama. Ketika ilmu pengetahuan agama sudah ada dalam dada kita, maka kita sangat mudah untuk melaksanakan sembahyang. Mendengar pernyataan daripada Tengku Bantakiah demikian, MUI pun faham bahwa selama ini pernyataan Tengku Bantakiah bukanlah melarang orang untuk melaksanakan sembahyang, tapi mengajak orang untuk menuntut ilmu dengan cara yang berbeda. Maka tuduhan sesat yang dialamatkan kepada Tengku Bantakiah tidak berdasar sama sekali, dan kasus itu dianggap telah selesai. Tuduhan yang kedua pernah dilontarkan kepada Tengku Bantakiah bahwa Tengku Bantakiah pernah mengeluarkan pernyataan boleh menghisap ganja dan memerintahkan kepada penduduk Butung Atuh untuk menanam ganja. Namun pernyataan tentang bolehnya menghisap ganja dibantah oleh keluarga Tengku Bantakiah, bahwa Tengku selama hidupnya tidak pernah mengeluarkan pernyataan boleh menghisap ganja. Dibuktikan di lingkungan pesantren yang ia pimpin tidak pernah ada santrinya yang menghisap ganja, dan sangat dilarang oleh Tengku Bantakiah untuk mengkonsumsi barang terlarang tersebut. Namun jika pernyataan Tengku Bantakiah tentang memerintahkan kepada penduduk Butung Atuh untuk menanam ganja itu dibenarkan oleh keluarga Tengku Bantakiah dengan alasan Butung Atuh adalah salah satu kawasan pedalaman yang terisolir. Di sana tidak pernah terjamah oleh tangan-tangan pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Pada suatu hari Tengku Bantakiah mengajak kepada warga Butung Atuh untuk mengadakan sebuah rapat besar-besaran. Dalam rapat itu dibahas bagaimana strateginya agar pemerintah bisa turun ke lapangan untuk melihat kondisi rakyat Butung Atuh yang tidak mempunyai bangunan apapun daripada pemerintah. Dalam rapat itu berkembang sebuah ide bahwa salah satu strategi untuk memancing aparat agar hadir di lapangan, setidaknya ada TNI dan Polri yang nantinya akan hadir ke lapangan, yaitu dengan cara seluruh masyarakat Butung Atuh untuk menanam ganja, tanggung jawab mereka itu sendiri.
Dan benar saja ketika tersebar informasi keluar bahwa seluruh masyarakat Betung Atih telah menanam ganja, aparat pun hadir ke lapangan untuk membasmi penanaman ganja tersebut. Ketika warga dikumpulkan dan ditangkap oleh polisi pada waktu itu, maka mereka ditanyakan siapa yang memerintahkan untuk menanam ganja. Maka mereka serentak menjawab bahwa ini bukanlah kami melanggar aturan negara, tetapi ini kami lakukan untuk menghadirkan pemerintah di lapangan. Setidaknya dengan kami lakukan kegiatan seperti ini, bapak-bapak dari TNI dan Polri sudah hadir di lapangan untuk melihat kondisi kami. Dan tuduhan terakhir terhadap Tengku Bantakiah sebelum ajal menjemput beliau di tangan operasi militer, bahwa Tengku Bantakiah berafiliasi dengan Gerakan Aceh Merdeka. Tidak hanya itu, Tengku Bantakiah juga dituduh sebagai orang yang menyimpan senjata untuk pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka untuk melawan TNI dan Polri. Tuduhan ini pun tidak berbukti dan akibatnya pesantren Babul An-Nurillah menjadi target operasi TNI pada tahun 1999. Dan bersama dengan Korem 011 Lilawangsa bersama dengan Batalion 328, Tengku Bantakiah bersama dengan 54 orang santrinya menjadi target pembantaian yang sangat sedih dan mengerikan. Kasus pembunuhan Tengku Bantakiah pun secara formalitas telah diselesaikan oleh pemerintah pusat dengan cara digelarnya sidang koneksitas pada tahun 2000. Namun sidang konektivitas tersebut belum mampu memberikan rasa keadilan kepada para korban pembantaian Tengku Bantakiah. Sidang koneksitas hanyalah sebagai formalitas yang dibentuk oleh negara untuk meredam luka di kalangan masyarakat korban konflik. Namun semua itu akan terus diusut dan masyarakat tidak tinggal diam. Ingatlah wahai pemegang kekuasaan, jika persoalan ini tidak mampu diselesaikan di mahkamah peradilan dunia ini, maka di hadapan Allah akan ada mahkamah yang sangat adil seadil-adilnya akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Kepada seluruh keluarga korban pembantaian, semoga diberikan ketabahan dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Dayah Online Aceh News, inilah segelintir kisah-kisah kelam yang terjadi di Aceh. Semoga ini menjadi pelajaran buat kita semua agar anak cucu kita ke depan dapat merasakan bagaimana pahitnya konflik di dalam sebuah negara. Untuk itu kita kawal terus perdamaian ini juga agar rasa keadilan nantinya akan diberikan oleh pemerintah pusat kepada Aceh agar Aceh tidak dianaktirikan, karena Aceh merupakan salah satu daerah penyumbang terbesar untuk kehidupan di Indonesia ini. Kali lagi saya mengajak kepada teman-teman jangan lupa mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.